Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berjumpa pada presentasi kita pada hari ini walaupun secara virtual. Yang saya hormati Bapak Pada Mulia Raja sebagai dosen pengampu mata kuliah instrumentasi laboratorium dan rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya sebagai moderator dan pemateri. Dan rekan saya yang pertama ada Fadila Nur Kasana sebagai pemateri 1, Muhammad Hafiz sebagai pemateri 2, Gia Patika Salsabila sebagai pemateri 3, Ahmad Zuhri Siregar sebagai pemateri 4, Tiffany Aulia Rahmadini Hasibuan sebagai pemateri 5, Awila Pidetri Todingan sebagai pemateri 6, dan Bang Hadistia Armayen Yandi sebagai pemateri 7. Baik, judul presentasi kami pada hari ini adalah analisis asam lemak bebas pada CPO atau crude palm oil. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Fadila Nur Hasana. Kepada Fadila Nur Hasana kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian pertama yang mengenai tentang asam lemak. Asam lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari rantai hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih gugus asam karboksilat atau COOH. Struktur dasar asam lemak terdiri dari ikatan tunggal asam lemak jenuh dan ikatan rangkap asam lemak tak jenuh. Asam lemak merupakan komponen utama dalam lemak dan minyak alami, baik tumbuhan, hewan, dan memiliki peranan penting bagi metabolisme, struktur sel, dan berfungsi bagi tubuh manusia serta hewan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fadila Nur Kasana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Gia Fatika. Kepada Gia Fatika saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi asam lemak berdasarkan strukturnya. Asam lemak berdasarkan strukturnya itu ada 3, yaitu yang pertama asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh memiliki rantai kehidupan hidrokarbon yang terdiri dari ikatan tunggal antara atom karbon dalam rantai tersebut. Yang kedua, asam tak jenuh tunggal. Asam tak jenuh tunggal memiliki satu ikatan rangkap atau ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Yang ketiga, asam tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh ganda memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbon. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Zuhri Siregar. Kepada Ahmad Zuhri kami persilahkan. Ingin menjelaskan tentang standar mutu asam lemak bebas dalam CPO. Nah, minyak sawit atau crude palm oil memang memegang peranan penting dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, syarat mutu harus menjadi perhatian utama dalam perdagangan dunia. Standar mutu merupakan hal yang penting menentukan minyak yang bermutu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar mutu CPO. Standar mutu CPO dalam SNI dari mulai tahun 2901 sampai 2006 diantaranya asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas maksimum 5,0%, kandungan air maksimum 0,5%, kadar kotoran 0,5%, peroksida 0,5 mg atau kilogram, dan kandungan besi 5 ppm. Nah, standar mutu merupakan hal yang penting untuk menentukan minyak yang bermutu baik, hasil dari pengolahan tandan buah segar atau TBS. Diharapkan akan diperoleh produk utama yaitu crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Nah, asam lemak bebas adalah di sini saya juga ingin menjelaskan tentang asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah asam yang dibebaskan pada hidrolisa lemak. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terkait dalam minyak sawit.
Nah, sangat merugikan. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas air, keasaman, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi berlangsung, maka banyak ALB yang terbentuk. Nah, sekianlah penjelasan saya tentang materi saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ahmad Zuhri Siregar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Hafiz dan saudari Tiffany Aulia. Kepada Hafiz dan Tiffany, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi tentang komposisi asam lemak pada CPO. Tahukah kalian, salah satu parameter yang menentukan mutu CPO itu adalah asam lemak bebas atau biasa disebut dengan ALB. Tingginya kandungan asam lemak bebas akan menghasilkan bau tengi, warnanya berubah, dan rasa yang tidak enak itu memiliki warna yang gelap. Penyimpangan rasa dan bau serta penurunan nilai gizi pada lemak berasal dari adanya kerusakan lemak dan minyak CPO tersebut. Asam lemak bebas dianalisis dengan metode titrasi asam basa menggunakan larutan asam kuat dan basa kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kandungan asam lemak bebas pada CPO. Salah satu parameter yang menentukan mutu CPO adalah asam lemak bebas. Tingginya kandungan asam lemak bebas akan menghasilkan bau tengi, rasa yang tidak enak, dan dapat menyebabkan warna gelap pada minyak. Penyimpangan rasa dan bau serta penurunan nilai gizi pada lemak berasal dari adanya kerusakan lemak dan minyak. Asam lemak bebas dianalisis dengan metode titrasi asam basa menggunakan larutan asam kuat dan basa kuat. Peningkatan asam lemak bebas juga dapat mengakibatkan peningkatan inflammation sistematik yang ditandai dengan munculnya interleukin 6 dan protein C reaktif yang berdampak pada gagal jantung dan yang paling parah menyebabkan kematian mendadak. Terima kasih. Saya Muhammad Hafiz, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tiffany Aulia dan saudara Muhammad Hafiz. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hawila Widetri Todingan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kadar ALB dalam CPO ini meningkat relatif tinggi. Yang pertama, timbulnya ketinggian pada minyak. Ini disebabkan oleh akibat enzim lipase yang dihidrolisa molekul lemak. Terus kita ketahui bahwa enzim lipase ini berperan penting dalam reaksi hidrolisis, alkoholis, dan sebagainya. Kedua, menimbulkan rasa yang tidak lezat. Ketiga, pembangunan buah sawit yang tidak tepat. Keempat, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah sehingga TBS-nya ini mengalami losis. Terus kelima, pemupukan buah yang terlalu lama sehingga hasilnya pun juga kurang bagus atau kurang maksimum. Terus yang terakhir yaitu proses hidrolisa selama di pabrik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Hawila Widetri Todingan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Hadistia Armeyandi. Kepada Bang Hadistia kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan ALB. Berdasarkan dari penyimpangan ALB pada CPO terbesar yang telah dianalisis, maka efek yang akan ditimbulkan yaitu yang pertama, buah restan yang menyebabkan kualitas ALB pada CPO akan mengalami penurunan. Yang kedua, hal tersebut juga akan menyebabkan biaya produksi naik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang metode dan prosedur analisis asam lemak bebas pada CPO.
Di sini kita akan menggunakan metode titrasi asam basa, yang dimana prosedur analisisnya itu diantaranya yang pertama itu sampel 10 gram ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian dimasukkan 200 ml isohexane dan ditambahkan 30 ml alkohol 96% dan 2-3 tetes timol blue. Selanjutnya dititrasi dengan menggunakan larutan KOH 0,1 sampai larutan berwarna kuning kebiru-biruan. Kemudian dicatat volume larutan KOH terpakai dan hitung kadar asam lemak bebasnya. Untuk rumusnya itu, baik untuk rumus menghitung persentase ALB sama dengan volume titran NaOH dikali dengan normalitas NaOH dikali dengan KOH dikali dengan BM asam palmitat dikali dengan 100% per berat contoh dikali dengan 1000. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami tampilkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.